Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan pagi ini. Kita pagi ini akan belajar tentang bagaimana kita melihat. Bagaimana kita melihat, bicara tentang cara pandang kita, itu sangat penting. Sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita. Sebuah cara pandang yang keliru akan membuat perjalanan kita juga menjadi perjalanan yang keliru. Karena itu kita perlu belajar bagaimana kita melihat. Bagaimana cara pandang kita. Bukan sekedar tahu apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita melihatnya menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu pasti mengenal sebuah keterampilan yang disebut dengan krestik. Membuat gambar dengan benang, dan kalau kita melihat hasil dari keterampilan krestik itu, melihat pada sisi yang salah, maka gambar itu akan nampak jelek. Tetapi ketika kita melihat hasil krestik itu pada sisi depan yang benar, maka kita akan menemukan gambar yang sangat bagus. Ada sebuah cerita lucu. Seorang ibu memesan pizza melalui layanan delivery. Lalu datanglah pizza itu. Sampai di rumahnya, ibunya sedang asik membayar. Petugas dari restoran pizza itu, anaknya sudah membuka pizzanya di meja makan. Ketika anak itu membuka, karena ini anak masih kecil, anak ini membuka pizza itu sembarangan, lalu pizza itu terbuka terbalik. Jadi sisi bawah yang ada di atas, sisi atas yang seharusnya ada di bawah. Begitu petugas delivery ini kembali ke restoran pizza, ibu ini masuk lihat pizza yang cuman roti polosan. Ibu ini emosi, loh. Aku tadi itu pesan pizza itu dengan topping ini. Kok yang datang cuman roti polos? Dia marah, dia telepon restoran pizza itu dan dia marah-marah. Ketika dia sedang telepon marah-marah, anaknya yang membuka pizza tadi itu membalik pizza yang tadi terbuka terbalik itu. Dibalik pizza itu tadi, lalu kelihatan toppingnya. Ibu ini sudah terlanjur marah-marah kepada restoran pizzanya. Karena anaknya salah membuka pizza itu sehingga pizza itu terbalik. Yang nampak adalah sisi bawah yang tidak ada toppingnya. Karena pizza itu terbalik. Tapi begitu dibalik, posisi yang seharusnya, posisi toppingnya ada di atas, barulah sadar ibu tadi bahwa pizza itu tidak keliru. Bapak Ibu, melalui kisah ini kita belajar bahwa seringkali kita juga menjadi orang yang seperti ini. Kita selalu menempatkan diri kita melihat segala sesuatu pada sisi yang keliru. Kita diajak pagi ini untuk membaca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, Bapak Ibu, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 18 itu diceritakan dalam satu perikop dengan judul Trial and Temptation. Kalau di dalam terjemahan LAI diterjemahkan dalam 3 perikop begitu. Kalau dalam bahasa Inggris cuma dimasukkan di dalam satu perikop dengan satu judul Trial and
temptation. Menarik sekali ketika kita membacanya dalam pembagian menurut Alkitab bahasa Inggris. Ayat 2 itu dimulai oleh Yakobus dengan mengatakan, "Berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan." Di ayat 12, Yakobus mengatakan kembali, "Berbahagialah jika kamu bertahan dalam pencobaan." Kalimat ini menjadi pembuka dan penutup sebenarnya. Berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, lalu ditutup dengan hal yang sama. Berbahagialah jika kamu bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mau menawarkan bahwa yang terpenting itu bukan jalan keluar dari pencobaan itu, tetapi yang terpenting adalah cara pandang kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Pandangan itu menentukan hasil. Ucapan bahagia ini sangat membesarkan hati pembaca surat Yakobus, karena menjanjikan mahkota kepada orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan dengan cara pandang berbahagia di dalam Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak oleh Yakobus sebenarnya memiliki cara pandang ini supaya kita serupa dengan Kristus. Bagaimana salib, bagaimana penderitaan, bagaimana kematian Kristus itu kemudian berakhir dengan kemuliaan. Bapak Ibu diajak bersama Yakobus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Allah tidak menolong Bapak Ibu dan saya dengan menghilangkan pencobaan, tetapi dengan membuat pencobaan itu bekerja untuk hidup kita. Iblis ingin memakai pencobaan untuk menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan memakai pencobaan untuk membangun kita. Bapak Ibu, kita butuh cara pandang yang benar. Kita butuh cara pandang, sudut pandang di dalam Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita harus melihatnya di dalam Tuhan. Dan kita harus tetap menjadi orang yang yakin bahwa berbahagia di dalam Tuhan itu akan membuat kita semakin dewasa dengan pengalaman-pengalaman yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita di dalam memiliki cara pandang yang benar dalam hidup ini, sehingga kita selalu punya perjumpaan yang baru dengan Tuhan yang mendewasakan iman. Amin.